Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Komala Pradipta akan mempresentasikan case report dengan topik condensing osteitis. Pendahuluan, eee, yaitu osteitis sklerosis vokal kronis adalah lesi asimptomatik radiopak yang terlokalisasi pada rahang. Nama lain dari osteitis sklerosis vokal kronis adalah condensing osteitis dan sclerosing osteitis. Condensing osteitis ini umum terjadi di area rahang dan sebagian besar ditemui selama pemeriksaan ronsen gigi rutin. Gambaran radiografi khas dari condensing osteitis berupa massa radiopak dengan batas tegas serta berdekatan dengan apeks gigi. Untuk laporan kasus pertama yaitu seorang pasien wanita berusia 12 tahun datang ke Departemen Kedokteran Gigi Anak dan Pencegahan dengan keluhan nyeri pada daerah gigi belakang kanan dan kiri rahang bawah sejak 2 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan klinis, karies dentin yang dalam terlihat pada gigi 36 dan 46, perkusi positif pada gigi 36 dan negatif pada gigi 46. Radiografi periapikal menunjukkan adanya gambaran radiolucent pada enamel dan dentin yang melibatkan pulpa pada gigi 36 dan 46. Selain itu, terlihat pula massa radiopak yang padat berdekatan dengan apeks gigi dengan kas batas yang jelas, terjadi pelebaran ruangan ligamen periodontal, dan hilangnya lamina dura. Temuan ini berhubungan dengan gigi 46 yang dikaitkan dengan condensing osteitis. Rencana perawatan yang disarankan adalah perawatan endodontik pada gigi 36 dan 46 yang diikuti dengan restorasi permanen. Lanjut, laporan kasus kedua yaitu seorang wanita 23 tahun datang dengan kelainan periradikular pada gigi 36 yang disebabkan karena karies. Gigi diekstraksi, sitogranuloma kemudian diangkat melalui pembedahan dan dilakukan perawatan luka standar tanpa dilakukan bone graft. X-ray diambil 1,5 tahun setelah perawatan. Pasien secara subjektif tidak menunjukkan gejala tanpa temuan klinis mengenai proses patologis di daerah luka. Untuk laporan kasus ketiga, yaitu seorang pasien wanita berusia 35 tahun dirujuk ke Departemen Bedah Mulut dengan keluhan nyeri saat mengunyah dan ketegangan pada rahang bawah sisi kiri sejak 2 minggu yang lalu. Rasa sakitnya berkurang dengan pemberian obat analgetik. Tidak ada data kelainan sistemik. Lalu pada pemeriksaan ekstraoral tidak ditemukan asimetris wajah pada wajah. Pada pemeriksaan intraoral didapatkan gigi 35 mengalami karies, namun masih tersisa jaringan gigi yang sehat cukup memadai. Nyeri ringan sampai sedang pada perkusi dan nyeri pada palpasi pada daerah periapikal. Setelah pemeriksaan klinis dilakukan, radiografi periapikal yang menunjukkan massa sklerotik radioopasitas dengan batas tegas yang berhubungan dengan apeks gigi 35, lalu tidak ada temuan radiologi lainnya. Untuk pembahasan, terjadi pada gigi yang mengalami infeksi pulpa yang sudah berlangsung lama dan terjadi sebagai akibat dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Lesi ini terlihat pada pasien muda dengan resistensi jaringan yang tinggi. Penata laksanaan condensing osteitis bergantung pada kondisi gigi yang terkena. Berdasarkan literatur yang sebelumnya, tampaknya prognosis condensing osteitis baik karena dapat berhasil diobati dengan prosedur endodontik yang tepat. Untuk interpretasi kasus 1, yaitu elemen gigi 46, pada mahkota terdapat gambaran radiolucent mengenai enamel dan dentin serta mencapai pulpa pada sisi mesial. Akarnya berjumlah 2, berbentuk konvergen, membran melebar pada sepertiga apikal sisi distal dan pada ujung apikal. Lamina dura menghilang pada sepertiga apikal sisi mesial dan distal serta ujung apikal. Alveolar crest dalam batas normal,
Furkasi dalam batas normal, periapikal terdapat gambaran radiopak berbatas tegas berbentuk bulat berdekatan dengan apikal akar, ukuran kurang lebih 5 mili. Kesannya terdapat kelainan secara keseluruhan kecuali pada alveolar crest dan furkasi. Untuk radiodiagnosisnya yaitu nekrosis pulpa, Escherichia disertai dengan condensing osteitis. Lalu interpretasi kasus kedua yaitu pada area 1 missing tip pada 16 dan 36, persistensi tidak ada, impaksi tidak ada. Kondisi mahkota terdapat gambaran radiopak dari enamel hingga dentin pada gigi 18, 17, 15, 13, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 37, 35, 31, 41, 36, dan 38. Lalu kehilangan sebagian mahkota sisi mesial gigi 47. Kondisi akar, kehilangan akar mesial pada gigi 47, kondisi alveolar crest dan furkasi terdapat penurunan secara horizontal kurang lebih 3 mili pada sisi mesial dan distal gigi 18, 17, 15, 14, 34, 35, dan 46. Kondisi periapikal terdapat gambaran radiopak berbentuk tidak beraturan dengan diameter kurang lebih 5 mili di area gigi 36, area 2 dalam batas normal, area 3 mandibular dalam batas normal, area 4 DMJ, bentuk kondilus, fossa, dan eminensia dalam batas normal, posisi kondilus, dextra dan sinistra dalam batas normal. Area 5, ramus dan os vertebrae, ramus dalam batas normal, os vertebrae sinistra dan destra tidak dapat diinterpretasikan. Kesannya, terdapat kelainan pada area 1. Radiodiagnosisnya yaitu pulpitis reversibel gigi 18, 17, 15, 13, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 37, 35, 31, 41, 36, dan 38. Nekrosis pulpa gigi 47, condensing osteitis di area gigi 36. Selanjutnya interpretasi kasus ketiga, elemennya yaitu gigi 35. Pada mahkota terdapat gambaran radiolucent mencapai pulpa pada sisi mesial. Akarnya jumlahnya 1 berbentuk lurus, terdapat gambaran radiopak hermetis sepanjang saluran akar sampai ujung apikal. Membrannya melebar pada sepertiga apikal, sisi mesial dan distal, serta pada ujung apikal. Lamina dura menghilang pada sepertiga apikal, sisi mesial dan distal, serta pada ujung apikal. Alveolar crest dalam batas normal, furkasinya tidak ada, periapikal terdapat gambaran radiopak berbatas tegas, berbentuk bulat, berdekatan dengan apikal akar, ukuran kurang lebih 5 mili. Kesannya terdapat kelainan secara keseluruhan kecuali pada alveolar crest. Radiodiagnosis yaitu nekrosis pulpa, pos perawatan endodontik disertai dengan condensing osteitis. Untuk diagnosis bandingnya yaitu osteosklerosis idiopatik merupakan kelainan perkembangan dan muncul sebagai variasi anatomi tulang normal. Dibandingkan dengan condensing osteitis, itu seringkali memperlihatkan lesi karies yang besar atau restorasi mahkota atau perawatan endodontik yang tidak adekuat dan lesi yang berhubungan dengan area apikal. Untuk osteosklerosis idiopatik itu tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak berhubungan dengan infeksi lokal atau penyakit sistemik. Dan dasarnya masih utuh dan vital. Yang kedua ada sementoblastoma, merupakan neoplasma odontogenik jinak yang relatif jarang terjadi pada rahang. Lesi yang terdapat pada sementoblastoma bersifat radiopak dengan tepi radiolucent perifer yang khas. Dibandingkan dengan condensing osteitis, yaitu lesi radiopak berbatas tegas yang biasanya muncul di sekitar apeks gigi yang nekrotik. Pada sementoblastoma yaitu gambaran radiopak dengan tepi radiolucent perifer yang khas. Untuk kesimpulannya yaitu condensing osteitis merupakan reaksi terhadap infeksi. Lesi ini berbeda dengan penyakit infeksi
inflamasi periapikal lainnya karena yang terjadi adalah produksi tulang, bukan merupakan kerusakan tulang yang mengakibatkan lesi, radiopak. Gigi berkaitan, biasanya mengalami karies atau sebagian besar telah direstorasi. Pemeriksaan radiografi teratur memainkan peran penting dalam, diagnosis lesi tersebut dan Eee, prognosis biasanya baik jika perawatan endodontik yang dilakukan tepat seperti pada laporan kasus pertama atau tindakan ekstraksi pada laporan kasus kedua dan, kadang kombinasi perawatan endodontik yang disertai dengan pengambilan lesi dan apeks reseksi pada gigi yang terlibat seperti pada laporan kasus ketiga. Diagnosa banding dari kondensing osteitis, di antaranya ada, osteosklerosis idiopatik dan sementoblastoma. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.